Hai semuanya, balik lagi bareng aku Aristia Faradisa. Bagi kalian yang baru datang ke channel aku, halo, salam kenal semuanya. Video kali ini, yuk kita bareng-bareng bahas mengenai jalur mandiri masuk PTN. Sebelum kalian lanjut untuk menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa berkembang menjadi yang terbaik dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Follow juga Instagram aku @aristiafaradisa. Jalur mandiri atau seleksi mandiri adalah sistem atau jalur penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing PTN di Indonesia. Seleksi mandiri ini adalah jalur terakhir masuk PTN setelah SNMPTN dan SBMPTN. Biasanya siswa-siswa nih pada gengsi atau gimana ya? Umumnya pada bilang jangan sampai lolos PTN pakai jalur mandiri. Bisa karena alasan biaya yang mahal atau malah kena gosipan dari teman-temannya. Biasanya kalau ditanya, kamu masuk PTN lewat jalur apa? Jalur mandiri nih, terus temennya bilang gini, oh mandiri ya, pasti anak orang punya nih, gak usah belajar, tinggal tinggi-tinggian SPI bisa langsung keterima. Enak banget ya, tapi aku menganalisis tahun 2020, di mana kuota SNMPTN dan SBMPTN yang berkurang, yang diterima tidak ada 50% dari total pendaftar, ya jalan terakhir yang melalui jalur mandiri ini. Biasanya kan setelah pengumuman SBMPTN, entah beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian baru dibuka jalur mandiri. Nah, tahun 2020 karena ada COVID, semua jadwal diundur, akhirnya kebanyakan PTN-PTN merubah jadwalnya. Nah, pembukaan jalur mandiri ini dibuka sebelum pengumuman SBMPTN. Otomatis tetap was-was dan tetap jaga-jaga dong, mau nggak mau harus tetap daftar jalur mandiri. Contohnya, seleksi mandiri UGM yang dibuka tanggal 15 Juli 2020, sedangkan pengumuman SBMPTN 14 Agustus 2020. Biaya pendaftarannya berapa sih? Tergantung PTN masing-masing, ada yang 150.000, 200.000, 300.000, dan sewaktu-waktu bisa berubah. Pembayaran dilakukan secara transfer setelah menyelesaikan pendaftaran. Jalur mandiri sebenarnya pakai tes, ngerjain soal kayak UTBK. Tapi yang membuat soal PTN masing-masing, jadi setiap PTN mempunyai soal yang berbeda. Khusus 2020, karena ada COVID-19 kan, semua sistemnya diubah, jadinya PTN ada yang memutuskan, ada yang pakai rapot, ada yang pakai nilai UTBK, ada juga yang tetap mengerjakan soal atau mengerjakan tesnya tetapi secara online. Untuk kuota seleksi mandiri dari sosialisasi LTMPT, di sebelah kanan kan tertulis maksimum 20%, tetapi di sebelah bawah, PTN Badan Hukum itu tertulis seleksi mandiri maksimum 50%. Itu mungkin typo tuh gimana, atau gimana ya, jadi bingung yang benar yang mana, tetapi kebijakan berapa persentasenya itu kembali ke PTN masing-masing. Oke, aku akan memberikan contoh. Ini adalah jadwal seleksi mandiri tahun 2020, bisa kalian lihat ya. Ini ada PTN sebelah sini, terus jalurnya apa aja, pendaftarannya kapan, pengumuman, dan juga biaya. Bisa kalian lihat, misalnya nih, UGM. 2020 kemarin pakai rapot plus UTBK, jadi UGM nggak mengadakan tes secara online. Pakai rapat plus UTBK, pendaftarannya 15 Juli sampai 10 Agustus, berarti sebelum pengumuman SBMPTN kan, pengumumannya 27 Agustus, biayanya 250.000. Lalu ada UPN Veteran Jakarta, pakai UTBK aja, 28 Juli sampai 11 Agustus, 25 Agustus pengumuman, biayanya 200.000. Nah, ini semuanya itu tergantung ke PTN masing-masing, kebijakan kembali ke PTN masing-masing, dan tanggalnya itu setiap PTN berbeda-beda. Jadi kalian harus membuat rangkuman seperti ini, harus membuat list seperti ini, jadi nggak ketinggalan info-info terupdate dari PTN. Jadwalnya juga bisa berubah, terus bisa jadi ada tambahan kuota baru, tambahan seleksi mandiri yang baru. Misalnya juga pengumumannya diundur atau bahkan dimajukan. Kalau lihat biayanya ini merata semua, mulai dari 100.000 sampai dengan 350.000. 100.000 ini ada di ITB, sedangkan yang paling mahal 350.000 di UPN Jatim dan juga Brawijaya. Aku juga punya yang tahun 2019, bisa kalian lihat ini. PTN, pendaftaran, dan juga ujian seleksi. Nah, yang ujian seleksinya ini tidak ada penambahan, cuma tanggal aja, ini berarti tes mengerjakan soal. Tetapi kalau ada tambahan, seperti ITB ini, ada menggunakan nilai UTBK, nilai rapot, isai, dan juga tes keterampilan. Terus ini ada Universitas Hasanuddin,
Ada nilai UTBK, hasil tes psikologi, dan hasil tes wawancara. Univ Jember, Jember Sudirman, ada yang pakai nilai UTBK juga. Ternyata 2019 ada juga yang pakai nilai UTBK. Next, kalau ini PTN Wilayah Barat pakai ujian tulis dan ujian keterampilan. Ternyata UTBK itu penting banget. Kebanyakan PTN menggunakan nilai UTBK atau menambahkan nilai UTBK di jalur mandiri. Nah, kapan sih jadwal seleksi mandiri tahun 2021? Untuk tahun ini diperkirakan pendaftarannya sekitar mulai April sampai Juni 2021, ujian seleksi mandirinya awal Juni sampai awal Agustus 2021, dan pengumumannya sekitar Juli sampai Agustus 2021, berarti setelah UTBK SBMPTN. Namun, perkiraan seperti ini juga belum pasti, bisa jadi dimajukan atau bahkan diundur. Statement jalur mandiri mahal, nggak semuanya. Tergantung jurusan dan PTN yang kamu pilih. Misal kamu pilih Undip nih yang udah terkenal katanya mahal banget sampai berpuluh-puluh juta bahkan ratusan juta. Seperti seleksi mandiri tahun 2020 kemarin yang heboh banget itu kan. Intinya kalian harus banyak-banyak search, cari tahu, ingin tahu mengenai info-info seleksi mandiri ini ke WPTN masing-masing. Ada nggak seleksi mandiri yang nggak ada uang pangkalnya? Jawabannya ada. Pasti uang pangkal itu, uang pangkal itu biasa disebut SPI juga bisa, terus uang gedung juga bisa. Biasanya lebih mahal dari UKT kan tentunya. Ada yang nggak pakai uang pangkal? Ada. Hanya membayar biaya pendaftaran aja di awal, nah nanti ketika udah keterima nggak usah bayar SPI itu atau uang pangkal. Contohnya UI dan UGM. Tapi nanti saat kuliah tetap membayar biaya kuliah atau UKT per semester. Ini berlaku untuk semua jalur masuk PTN, termasuk seleksi mandiri. Kalau kalian masuk melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN pun tetap membayar biaya kuliah per semester. Yang nggak bayar sama sekali atau yang gratis itu yang pakai KIP. Teman-teman kadang juga masih bingung, kok ada banyak banget jalur mandiri, pernah dengar ini, itu. Namanya kok beda-beda, yang bener yang mana sih? Jadi, PTN ada yang mempunyai nama sendiri untuk jalur mandirinya. Seperti yang pertama ada UI. UI mempunyai jalur mandiri yang bernama SIMAK. SIMAK itu seleksi masuk. SIMAK UI berarti seleksi masuk UI. Yang kedua, UGM. Jalur mandirinya bernama UTUL. UTUL itu ujian tulis. UTUL UGM berarti ujian tulis UGM. Yang ketiga, UB atau Universitas Brawijaya mempunyai jalur mandiri yang bernama SELMA. SELMA itu seleksi masuk. SELMA UB berarti seleksi masuk Universitas Brawijaya. Keempat, ada yang tetap namanya UM, ujian mandiri tetap, atau SM, seleksi mandiri. Contohnya Undip, UM Undip berarti ujian mandiri Undip. Pengalamanku ikut jalur mandiri tahun 2020 banyak banget. Jalur mandiri itu dibuka sebelum pengumuman SBMPTN. Tetap jaga-jaga dan juga waspada. Takutnya juga udah penutupan, jadi nggak sempet buat daftar. Ya ikut aja lah semuanya, siap-siap juga dengan kemungkinan terburuk. Kan lebih baik mencoba daripada nggak ikut seleksi sama sekali. Nah ini bisa kalian lihat, aku list seperti ini. Aku ikut untuk UGM, seleksi mandiri UNS, dan lain-lain. Di bawahnya itu aku tulis seleksi mandirinya pakai apa, pakai UTBK atau pakai rapot, dan aku catat juga tanggal pengumumannya. Kalau di total biaya pendaftarannya terlihat mahal dan habis banyak kan? Ya iyalah, kan aku ikutnya juga banyak. Kalau kalian ikutnya 1 atau 2 jalur mandiri aja ya nggak akan habis gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini kan niat kita berjuang demi PTN. Jalur apapun harus dicoba. Terus kenapa sih aku nggak ikut SIMAK UI? Ya karena aku nggak mau merantau jauh-jauh ke sana. Terus juga jurusan yang aku minati nggak ada di UI. Dan biaya pendaftarannya lumayan mahal kan, sekitar 500.000. Sebenarnya seleksi mandiri dilaksanakan di mana sih? Nah, seleksi mandiri itu kalau nggak online seperti tahun 2020 kemarin, kalau nggak ada pandemik itu sebenarnya dilaksanakan di PTN masing-masing. Terus juga ada kota-kota yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi mandiri ini. Misalnya UGM, jadi bukan hanya dilaksanakan di Jogja, bukan hanya dilaksanakan di UGM, tetapi ada kota-kota lain sebagai tempat pelaksanaannya. Ada juga UM Undip yang rencana tahun 2020 kemarin kan. Nah, ujian tulis tersebut akan dilaksanakan pada tanggal Juli 2020, lokasinya tentunya di kampus Undip Semarang. Selain di kota Semarang, ada beberapa kota yang dipilih Undip sebagai lokasi UM-nya. Nah, ini bisa kalian lihat ada Jepara, Jogja, Jakarta, Bekasi, Padang, Makassar. Nah, banyak banget kan jadinya. Ada pemerataan wilayah pelaksanaannya gitu loh. Jadi siswa-siswa itu nggak usah jauh-jauh datang ke PTN-nya. Nah, ini aku beri informasi mengenai jalur mandiri PTN di Indonesia, jadwal pelaksanaan, dan juga website dari PTN-nya. Nah, kalian sering-sering pantau ya di website PTN masing-masing mengenai informasi-informasi masuk PTN. Kalian boleh screenshot kok, semoga bermanfaat.
Nah, ini ada PTN-PTN di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, ini di wilayah Sulawesi, ini Pulau Kalimantan, dan yang terakhir ini di wilayah Papua. Oke teman-teman, jadi bisa disimpulkan jalur mandiri adalah jalur terakhir masuk PTN. Yang mengadakan adalah PTN masing-masing. Jadi kalian harus sering-sering pantau mengenai informasi-informasi di web PTN. Siap-siap biaya juga, nabung. Gak usah minder kalau kalian lolos PTN lewat jalur mandiri, ya udah memang rezeki kalian bisa lolos PTN lewat jalur ini. Semangat! Kalian angkatan 2020 dan sebelum-sebelumnya yang udah ikutan jalur mandiri, ceritakan dong pengalaman kalian. Gimana sih saat ikut jalur mandiri? Kalian ikut jalur mandiri mana aja? Komen di bawah ya. Oke, di akhir video, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ke sosial media apapun itu. Dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self development yang bisa berkembang menjadi yang terbaik, dan aku semakin bersemangat nih untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!